Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Salma Nurul Azmi beserta rekan saya Cep Heriana. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai manajemen perencanaan dan peramalan keuangan. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas manajemen keuangan yang didoseni oleh Bapak Panji Parman SE MAK. Dalam materi ini ada 3 pokok bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian perencanaan keuangan, yang kedua, pengertian peramalan keuangan, dan yang ketiga, bentuk laporan perencanaan keuangan dan peramalan keuangan. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian perencanaan keuangan. Perencanaan adalah suatu proses dasar yang dipergunakan untuk memilih tujuan dan menentukan ruang lingkup pencapaiannya. Perencanaan keuangan merupakan aspek penting dari operasi dan sumber penghasilan perusahaan karena memberikan petunjuk yang mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan. Tujuan utama dari perencanaan keuangan adalah untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan pada perusahaan secara berkelanjutan. Pada model perencanaan keuangan, menurut Stephen, bahwa masing-masing model perencanaan keuangan dapat memiliki kompleksitas yang bervariasi, tetapi hampir semuanya akan memiliki unsur-unsur seperti ramalan penjualan dan laporan keuangan pro forma. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara perencanaan dan peramalan. Yang pertama, perencanaan mengidentifikasikan apa yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang, sedangkan peramalan mengidentifikasi apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, perencanaan berhubungan dengan pengelolaan, yaitu planning, implementation, and evaluation. Sedangkan peramalan berhubungan dengan analisis, yaitu estimasi, perkiraan, proyeksi, ekspektasi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, perencanaan bersifat manajerial, sedangkan peramalan bersifat akademis. Untuk lebih memahami mengenai peramalan keuangan, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengertian peramalan keuangan. Peramalan adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang dilakukan pada saat sekarang. Dalam pembahasan mengenai peramalan, ada 3 poin yang akan kami jelaskan, yaitu peramalan penjualan atau sales forecasting, kemudian peramalan penjualan dengan metode trend moment, dan peramalan laporan keuangan. A. Peramalan penjualan atau sales forecasting. Semua perencanaan keuangan membutuhkan peramalan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penjualan ada 4, yaitu ketidakpastian ekonomi, kedua perubahan pola konsumsi, ketiga perkembangan teknologi, dan keempat perubahan regulasi. Adapun teknik-teknik dalam peramalan penjualan ada 3. Yang pertama, judgment method yang terdiri dari pendapatan salesman, pendapatan manajer penjualan, pendapatan ahli atau akademisi, dan survei konsumen. Kemudian yang kedua, metode statistika, misalnya garis tren matematis, atau metode moment, metode last square. Dan yang ketiga, metode khusus, diantaranya analisis industri, analisis produk line, dan analisis market share. Kemudian B. Peramalan penjualan dengan metode trend moment. Metode trend moment menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Untuk membentuk persamaan Y sama dengan A tambah BX, A dan B dicari dengan persamaan sigma Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Kemudian sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, dengan N merupakan banyaknya amatan. Kita masuk ke contoh soal pertama. Sebuah perusahaan TV ingin membuat forecast penjualan 5 tahun mendatang. Data penjualan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut. Tahun 2016 penjualannya yaitu 200, tahun 2017 220, tahun 2018 240,
tahun 2019 260, dan tahun 2020 yaitu 280. Hitunglah forecast penjualan 5 tahun ke depan dengan metode trend moment. Untuk penyelesaiannya, kita buat tabel seperti berikut ini yang terdiri dari tahun, kemudian Y yaitu penjualannya, X yang mana X ini selalu berawalan dari angka 0, dilanjutkan 1, 2, dan seterusnya, kemudian X kuadrat, dan XY. Maka didapatkanlah hasil jumlah dari Y yaitu 1200, jumlah X 10, jumlah X kuadrat 30, dan jumlah XY 260. Setelah itu kita buat persamaannya, yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B kali sigma X. Didapatkanlah 1200 sama dengan 5A tambah 10B sebagai persamaan pertama. Untuk persamaan keduanya, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, yaitu 2600 sama dengan 10A ditambah 30B. Setelah diketahui persamaan 1 dan 2-nya, kita cari nilai B-nya dengan cara seperti berikut ini. Setelah diketahui B-nya yaitu 20, kita substitusikan ke persamaan pertama yaitu 1200 sama dengan 5A ditambah 10B. Didapatkanlah A-nya yaitu 200. Maka persamaan trennya yaitu Y sama dengan 200 ditambah 20X. Untuk forecast 5 tahun berikutnya dapat kita hitung seperti berikut ini. Contoh soal 2 berikut adalah tabel dari penjualan PT Sinar Mentari 4 tahun ke belakang. Dengan tahun 2010 dengan penjualan 290, pada tahun 2011 dengan penjualan 300, pada tahun 2012 dengan penjualan 330, pada tahun 2013 dengan penjualan 340. Hitunglah forecast penjualan 4 tahun ke depan dengan metode trend mode. Untuk penyelesaiannya, kalian harus membuat tabel sebagai berikut yang terdiri dari tahun, Y sebagai penjualan, X kuadrat, XY. Maka didapatkanlah Y 1220, X 6, X kuadrat 14, XY 1980, dan persamaan pertama, sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X, yaitu 1220 sama dengan 4A ditambah 6B. Dengan persamaan yang kedua, yaitu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, yaitu 1980 sama dengan 6A ditambah 14B. Setelah mendapatkan jawaban dari persamaan pertama dan persamaan kedua, maka kita harus mencari nilai dari B dengan cara sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan nilai dari B yaitu 30, substitusikan ke persamaan pertama yaitu 1220 sama dengan 4A ditambah 6B. Maka didapatkanlah nilai A sama dengan 260, maka persamaan trennya Y sama dengan A ditambah BX yaitu Y sama dengan 260 ditambah 30X. Untuk forecast 4 tahun berikutnya, kita bisa menghitung dengan cara sebagai berikut. C. Peramalan laporan keuangan. Peramalan laporan keuangan merupakan bentuk dari perencanaan keuangan. Jenis dimensi proyek terdapat dua, yaitu waktu jangka pendek 1 tahun atau kurang, jangka panjang 2 tahun atau lebih, dan yang kedua yaitu satuan proyeksi. Proyeksi untuk tiap unit atau bagian organisasi, proyeksi untuk setiap spesifik proyek, proyeksi total perusahaan atau total proyek. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bentuk laporan perencanaan dan peramalan keuangan. A. Laporan keuangan profarma. Laporan keuangan profarma atau laporan keuangan proyeksi adalah laporan keuangan yang meramalkan posisi keuangan perusahaan serta kinerjanya selama periode atau tahun tertentu, yang bertujuan menilai apakah kinerja perusahaan sesuai dengan target perusahaan dan harapan investor.
membantu mengestimasi dampak dari perubahan-perubahan operasi yang diusulkan, mengantisipasi kebutuhan pendanaan perusahaan di masa depan. Berikut beberapa metode meramalkan laporan keuangan, yaitu metode rasio konstan, metode regresi linier, dan metode persentase penjualan. Dalam menyusun laporan keuangan performa, perlu menggunakan asumsi-asumsi. Untuk menetapkan asumsi, analisis data historis, meminta ahli menetap asumsi, mendasarkan pada perekonomian global, dan lain-lain. B. Laporan laba rugi performa. Laporan laba atau rugi asumsi yang digunakan dalam meramalkan laporan laba atau rugi PT Indonesian Food. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penjualan pada tahun 2010 adalah 10%. Yang kedua, rasio biaya terhadap penjualan adalah tetap. Yang ketiga, depresiasi terhadap nilai baku bersih pabrik adalah tetap. Dan yang keempat, dividen diharapkan menilai 8% di tahun 2010, di mana diketahui DPS tahun 2009 adalah sebesar Rp1,16 dan terdapat 50.000 saham yang beredar. Untuk penghitungannya, ramalan penjualan tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan 10% sama dengan 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1 dikali 3 juta sama dengan Rp3.300.000. Persentase ramalan untuk biaya kecuali depresiasi sama dengan Rp2.616.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,872 atau 87,2%. Persentase ramalan untuk depresiasi 100.000 dibagi 1 juta sama dengan 0,1 atau 10%. Dividen per lembar saham DPS tahun 2009 adalah Rp1,16 dan dividen ini diharapkan meningkat 8% menjadi Rp1,2528 karena 50.000 lembar saham, maka proyeksi dividen Rp1,2528 dikali 50.000 sama dengan Rp62.640.000. Untuk penghitungan laporan laba rugi aktual tahun 2009 dan performa tahun 2010 bisa dihitung sebagai berikut. Neraca performa. Asumsi yang digunakan dalam menyusun neraca performa PT Indonesian Food. Yang pertama, kas, piutang, persediaan, pabrik akan meningkat secara proporsional terhadap penjualan. Yang kedua, utang usaha dan utang yang masih harus dibayar juga akan meningkat secara proporsional terhadap penjualan. Untuk perhitungannya, yang pertama, rasio kas terhadap penjualan sama dengan 10.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,0033 atau 0,3333%. Yang kedua, rasio piutang terhadap penjualan sama dengan 375.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,125 atau 12,5%. Yang ketiga, rasio persediaan terhadap penjualan 615.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,2,5 atau 20,5%. Yang keempat, rasio nilai baku pabrik terhadap penjualan sama dengan 1 juta dibagi 3 juta sama dengan 0,3333 atau 33,33%. Yang kelima, rasio utang usaha terhadap penjualan sama dengan 60.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,02 atau 2%. Yang keenam, rasio utang yang masih harus dibayar terhadap penjualan sama dengan 140.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,04667 atau 4,667%. Yang ketujuh, laba ditahan 2010 sama dengan laba ditahan 2009 ditambah tambahan laba ditahan yang diramalkan tahun 2010 sama dengan 810.000 ditambah 72.000 sama dengan Rp882.000. Dari ramalan tahun 2009 diperoleh bahwa total aset adalah Rp2.200.000, sedangkan total utang dan ekuitas adalah Rp2.092.000. Dari ramalan tahun 2009 diperoleh bahwa total aset adalah Rp2.200.000. Sedangkan total utang dan ekuitas adalah
Rp2.092.000, yang artinya ada selisih sebesar Rp2.200.000 dikurangi Rp2.092.000 sama dengan Rp108.000. Nilai Rp108.000 tersebut menunjukkan tambahan dana yang dibutuhkan atau additional fund needed. Manajer keuangan mengambil kebijakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut diperoleh dari A. Utang wisel 25% dengan penghitungan 25% dikali 108.000 sama dengan Rp27.000. B. Obligasi 25% dengan penghitungan 25% dikali 108.000 sama dengan Rp27.000. C. Saham biasa 50% dengan penghitungan 50% dikali Rp108.000 sama dengan Rp54.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.